Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali ya untuk kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Baiklah saudara-saudara terkasih, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk kami dapat melaksanakan ibadah. Ini karena kasih karunia yang terus Engkau berikan kepada kami, bahkan kesehatan dan kekuatan yang terus Engkau tambahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Persiapkan kami semua, kami percaya berkat-berkat Tuhan telah disediakan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami serahkan dari awal kebaktian, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bahwa Tuhan baiklah saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kembali kepadamu Bapa, di mana pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ini Tuhan. Tuhan, biarlah pimpin kami, bimbing kami semua untuk Engkau buka rahasia-rahasia kebesaran di dalam firman ini, karena firman ini adalah menjadi kekuatan bagi kami sekalian, orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, menjadi saluran berkat, bahkan besaran nama-Mu saja. Juga memakai bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara,
Pagi ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121. Jadi kalau di dalam gerakan baca Alkitab Kanaan baru beberapa hari yang lalu ya, kembali kita renungkan kembali makna dari firman Tuhan ini yang terambil dari Mazmur 121 dengan perikop Tuhan penjaga Israel. Saya bacakan firman Tuhan ini. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah saudara, firman Tuhan ini diberi judul Tuhan Penjaga Israel. Mazmur 121 ini berupa Mazmur itu bukan sekadar Mazmur itu pujian ya. Jadi di sini tetapi bukan sekedar pujian, tetapi Mazmur ini pengagungan kepada Tuhan, namun juga sebuah refleksi perjalanan kehidupan bangsa Israel pada waktu yang lalu. Pergumulan hidup yang berbeda pada masa yang lalu dan masa kini. Namun ini mempunyai esensi yang hampir sama ya, seperti pada masa lalu dan masih update, masih bisa dipakai pada saat ini. Bagi kaum Israel, tinggal jauh dari pemukiman atau bait Allah itu menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan karena seperti berziarah, berjalan menuju bait Allah untuk datang, untuk membawa korban syukur serta bersuka cita karena ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi memang umumnya dari luar kota Yerusalem setiap beberapa tahun sekali diadakan seperti upacara keagamaan. Ada beberapa upacara keagamaan yang memang setiap tahun dia datang ke bait Allah. Nah, dalam perjalanan itu sungguh amat menyenangkan bagi bangsa Israel. Karena mereka bertemu dengan Tuhan. Dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan membawa korban syukur kepada Tuhan. Dia akan membawa segala permasalahan, pergumulan yang terjadi kepada Tuhan. Dengan dia membawa korban bakaran. Dengan segala bahkan seluruh keluarga biasa berjalan menuju Yerusalem atau menuju bait Allah. Sehingga di dalam perjalanan ini dikatakan ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi ini dalam suatu perjalanan menuju bait Allah. Mereka harus melalui jalan-jalan pegunungan gitu ya. Jalan-jalan yang lembah, yang curam. Dia harus lewati ya. Karena mereka percaya, kenapa dia punya keinginan, punya kemauan yang keras untuk datang ke bait Allah. Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong. Karena mereka percaya melalui dari cerita dari nenek moyang mereka bahwa bait Allah, di sana ada Tuhan bersemayam. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia datang dengan bernyanyi. Dalam perjalanan itu dikatakan nyanyian ziarah ya. Di ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Artinya dia berjalan berziarah untuk datang kepada Tuhan, untuk datang ke bait Allah. Jadi mereka percaya bahwa keselamatan itu telah disediakan, bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan, dan dia percaya kepada umat Israel ini karena rasa syukur, rasa sukacita untuk datang di bait Allah. Karena mereka punya kepercayaan bahwa datang ke bait Allah itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada setiap umat Israel yang datang kepada Tuhan ke baitnya yang kudus di Yerusalem. Yang pertama,
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan? Dari manakah pertolonganku? Jadi kadang-kadang memang di dalam perjalanan bangsa Israel ini menuju bait Allah, mereka berjalan untuk menuju bait Allah. Dan itu bukan waktu yang sebentar karena perjalanan ini cukup jauh. Dan mereka biasanya dengan keluarga, kalau kita lihat di Samuel ya, cerita Elkana, dia dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dia berangkat ke Silo hanya untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada keluarga ini. Demikian juga dengan seluruh bangsa Israel, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung dalam perjalanan. Terkadang memang di dalam perjalanan itu permasalahan akan timbul. Karena apa? Kesulitan terjadi, kengerian terjadi ya. Bisa aja ada tantangan atau kesulitan yang terjadi. Sehingga dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung seolah-olah mencari pertolongan. Seolah-olah melihat adakah pertolongan dari perjalanan yang berat. Padahal akan menuju bait Allah. Padahal akan menuju rumah Allah di situ. Akan ada Tuhan yang bersemayam. Sehingga kadang-kadang menjadi ragu. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita dibuat ragu dengan keadaan sekeliling kita ya. Dalam perjalanan yang jauh, dalam perjalanan yang harus kita tempuh, di dalam perjalanan kehidupan kita pun terlalu banyak persoalan dan pergumulan yang kita harus hadapi. Nah, itu kadang-kadang membuat kita panik, membuat kita sepertinya ragu, sehingga dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Jadi kita seakan-akan mencari pertolongan daripada Tuhan. Padahal Tuhan telah sediakan, Tuhan telah berjanji. Walaupun persoalan, pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, demikian juga dengan perjalanan hidup kita seperti bangsa Israel ini. Dia selalu berjalan untuk menuju bait suci. Tentu di dalam perjalanannya tidak dengan mudahnya kita dapat sampai. Ada persoalan, ada pergumulan yang selalu menghantui, bahkan mengikuti di dalam kehidupan kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap orang percaya seakan-akan pergumulan itu akan lari gitu dari kita ya. Bukan itu persoalannya saudara. Karena Tuhan berjanji, walaupun kita menjadi orang percaya, walaupun kita orang yang telah dijanjikan oleh Tuhan, pergumulan dan persoalan itu akan ada. Untuk itulah Tuhan ingatkan kepada kita. Walaupun kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung melihat persoalan, pergumulan yang terjadi, tetapi kembali kita kepada Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur ini begitu yakin dengan pertolongan Tuhan, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa saudara dia yakin? Pertolongan itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena mereka memegang Torah, karena memegang kepercayaan yang kitab suci yang telah diberikan oleh nenek moyang melalui dulu mungkin belum ditulis pada saat ini, tetapi melalui cerita dari nenek moyang itu turun temurun terus. Begitu keluar dari tanah Mesir, bangsa ini dituntun oleh Tuhan, bahkan dipimpin kehidupannya oleh Tuhan, sehingga dia tidak menyasar di jalan. Tetapi Tuhan tidak memberikan Tuhan memberikan pencobaan sehingga ia berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Itu pun dipimpin oleh Tuhan. Walaupun dikatakan di sini pertolonganku ialah daripada Tuhan. Artinya walaupun pertolongan daripada Tuhan, kesulitan, pergumulan itu akan tetap ada. Tetapi jalan keluar kita punya Tuhan. Tetapi kesulitan kita, solusi kita ada Tuhan yang akan menentukan kehidupan kita, bahkan menunjukkan jalan kepada kita. Bahkan pasti Tuhan akan menolong kita walaupun menuju tanah perjanjian. Tetapi tidak semudah apa yang kita perkirakan, bahwa di dalam perjalanan itu tentu ada sesuatu persoalan dan pergumulan yang akan kita jalani dan kita lalui.
Baiklah saudara, yang selanjutnya di ayat 3 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sungguh indah ya kata-kata ini ya. Kita kadang-kadang memang kaki kita kelihatannya tidak goyah, tetapi kita kadang-kadang dibuat goyah oleh alam sekitar kita. Kadang-kadang pandangan kita menipu kita, seakan-akan kita dibuat ragu oleh kepercayaan kita, keraguan yang timbul di dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan terkadang memang ya kita jadi ragu gitu ya. Memang bangsa Israel harus menghadapi persoalan yang membuat khawatir, takut, dan putus asa. Sehingga merasa kakinya goyah gitu ya. Kaki goyah itu berarti apa? Ragu kita. Punya bimbang gitu ya. Punya kebimbangan. Karena apa? Kepercayaan kita seperti goyah, seperti terganggu. Nah, inilah kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan bangsa Israel. Walaupun Tuhan telah memimpin, walaupun Tuhan memimpin, memegang tangan, melangkah bersama dengan Tuhan, tetapi kita merasa seakan-akan goyah. Karena apa? Akal pikiran kita, pemikiran kita, daging kita yang selalu menggoda kepada kita, sehingga kita menjadi goyah, pijakan kita menjadi goyah, seperti kita berdiri di dalam pasir ya, seakan-akan goyah, padahal tidak goyah, seakan-akan kita terganggu dengan keadaan sekitar kita. Itulah iblis yang selalu mencobai kita, bahkan mencoba dari berbagai sudut, dengan berbagai kesempatan. Untuk itulah supaya kita tidak goyah, kita tetap kembali kepada firman, kita kembali mengingat kasih karunia Tuhan, karena Tuhan luar biasa kasih karunia kepada kita, sehingga kita kembali diingatkan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak goyah. Dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong kita untuk dapat melewati persoalan dan pergumulan yang selalu membuat kita goyah ya. Selanjutnya, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Luar biasa ya saudara ya. Israel ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kita pun Israel rohani yang telah dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kedaulatan hati Tuhan. Untuk itulah kita dijaga, bahkan di dalam kita tidur pun kita dijaga, dilindungi dan dimonitor gitu ya kehidupan kita. Cuman kadang-kadang kita selalu merasa apa? Merasa ragu, merasa persoalan ini seakan menghimpit, merasa ada setiap permasalahan yang selalu membuat kita khawatir. Terutama ya, bagaimana tidak khawatir walaupun padahal Tuhan telah mengingatkan kepada kita, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur ya penjaga Israel itu. Juga jadi Tuhan menjaga kita semua dari keadaan yang kadang-kadang membuat kita khawatir. Seperti saat ini ya, ada beberapa saudara kita yang terkena COVID, tapi kita percaya Tuhan akan menyembuhkan. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatan terus kepada kita. Bahkan yang kena pun jangan takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap penjaga Israel itu ya. Nah, selanjutnya di pasal yang kelima dikatakan, yang kelima B ya. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Luar biasa ya. Kita dinaungi bahkan di sebelah tangan kananmu. Jadi tangan kanan kita tuh siap memegang Tuhan. Tuhan tuh selalu melindungi. Tuhan bahkan menggendong kita di saat kita ke dalam kelemahan. Setiap orang percaya dinaungi oleh Tuhan yang selalu menjaga, seperti induk ayam yang menutup kepada anak-anaknya itu dari serangan bahaya di sekitarnya. Itulah kasih Tuhan selalu menaungi kita, selalu menjaga kita dari bahaya dan dari rongrongan, dari
segala yang membuat kita menjadi takut. Tuhan menaungi kita, bahkan dikatakan di sebelah tangan kananmu. Jadi tangan kanan kita siap memegang Tuhan. Bahkan Tuhan mengangkat kita karena orang percaya ada di tangan kanan Tuhan. Artinya di genggaman tangan Tuhan. Dan hanya terkadang kita begitu melihat persoalan, pergumulan, kita menjadi ragu. Melihat persoalan yang terjadi, kita menjadi putus asa ya, menjadi panik gitu ya. Seringnya kita panik sehingga kita melupakan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap memegang kita, bahwa Tuhan memegang kita, bahwa kita ada di tangan kanan Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-6 dikatakan seperti, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Luar biasa ya. Pada waktu siang matahari tidak menyakiti engkau. Artinya apa? Pengalaman bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun melewati padang pasir, padang gurun ya. Walaupun di dalam panas terik, mereka dinaungi oleh awan daripada Tuhan yang membuat mereka terus dapat berjalan. Bahkan panas terik pun tidak menyengat mereka. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan yang terus diberikan kepada umatnya. Karena umatnya adalah umat Tuhan yang selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Nah, bisa dibayangkan ya, matahari di padang pasir ya, yang harus dilewati di padang gurun, itu panasnya bukan main ya. Kalau di padang pasir, tahu sendiri kenapa padang pasir disebut padang pasir. Karena batu-batu di padang pasir itu pecah karena panasnya. Jadi kenapa menjadi pasir? Itu tuh dari pecahan batu sehingga semua menjadi pasir gitu. Karena panasnya. Begitu malam dingin ya, bukan main, dan begitu panas siang sehingga batu itu nggak kuat dan retak pecah. Sehingga pecah menjadi seperti pasir. Jadi biasanya awalnya itu batu ya. Nah, itu luar biasa. Apalagi kalau mengenai badan kita. Bagaimana nggak hebat kepanasannya itu. Panasnya luar biasa panas. Sehingga batu pun akan pecah. Apalagi kita manusia yang terdiri dari daging dan tulang ini. Apalah kekuatan kita. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kalau tanpa lindungan daripada Tuhan, kita akan hancur. Bahkan berjalan selama 40 tahun. Baju pun tidak rusak. Kasut pun yang dipakai di kaki tidak rusak. Luar biasa penyertaan Tuhan ya. Dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Jadi pada waktu siang pun Tuhan melindungi di dalam panas dan terik. Pada waktu siang pun ada Tuhan yang membawa kepada mereka dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang teracung. Tentu di dalam perjalanan permasalahan, pergumulan akan terjadi ya. Mereka harus ketemu dengan kerajaan-kerajaan yang kecil. Mereka harus bertemu dengan binatang-binatang di padang yang mungkin ada semacam harimau atau binatang-binatang yang berbahaya ya. Tetapi Tuhan melindungi. Dikatakan apa? Matahari tidak menyakiti engkau. Jadi panasnya aja nggak bisa menyakiti, apalagi binatang-binatang buas, apalagi kerajaan-kerajaan yang akan menyerang. Mereka akan takut kepada Tuhan karena melihat kasih karunia Tuhan yang menyertai orang percaya. Serta bulan pada waktu malam. Jadi ada kepercayaan di bangsa Israel itu kegelapan malam, berjalan di waktu malam akan menimbulkan suatu penyakit, suatu wabah gitu ya. Kepercayaan menurut adat-adat orang-orang Yahudi. Tetapi di sini dikatakan bulan pada waktu malam ataupun bulan pada waktu malam. Artinya kegelapan pun tidak bisa menguasai. Kejahatan pun tidak menguasai. Jadi di sini dikatakan bulan pada waktu malam. Jadi pada waktu malam itu gelap.
Berarti ketakutan ada pada bangsa ini. Tetapi apa yang dirasakan, dia dapat melewatinya. Dia dapat menjalaninya. Karena penyertaan daripada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini. Dijaga oleh Tuhan. Karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Selanjutnya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Luar biasa ya penjagaan Tuhan. Tuhan katakan menjaga engkau terhadap kecelakaan dan menjaga nyawamu. Artinya dari apa? Dari kebinasaan. Nah, kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai sampai bangsa ini sampai di negeri perjanjian. Luar biasa ya saudara penyertaannya. Semua bangsa-bangsa sudah sampai di tempat di tanah perjanjian pun di Kanaan. Tetap bangsa ini akan banyak kerajaan-kerajaan yang ingin menghabisi sampai dibuang ke Babel, sampai ditawan di Asur, sampai bangsa ini tercecer kemana-mana ya, sampai dari ke daerah Spanyol, ke Eropa Timur, sampai di mana-mana bangsa ini. Tetapi karena penyertaan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, bangsa ini masih ada. Sehingga tahun 1948 dia bisa kembali ke Israel dan membentuk negara sendiri. Ini bentuk karena penyertaan Tuhan. Pimpinan Tuhan yang terus Tuhan lindungi dan jaga dari generasi ke generasi. Walaupun dia telah dijajah selama 430 di Mesir, dia dapat keluar oleh pimpinan tangan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan melalui padang gurun dan padang pasir menuju tanah perjanjian pun. Tuhan memimpin sampai di tanah perjanjian pun. Tuhan melindungi bangsa ini. Bahkan pada zaman-zaman Hitler pun, sebelum Hitler pun, bangsa ini tetap diteror, bahkan dibunuh. Bahkan mereka bangsa-bangsa di sekitarnya merasa tidak senang dengan keberadaan bangsa Israel ini. Sebelum Hitler pun di Spanyol telah terjadi ya imigrasi besar-besaran. Karena apa? Karena bangsa Spanyol pun rupanya nggak senang dengan bangsa Yahudi. Jadi pada saat musim dingin, musim badai salju, badai musim dingin mulai tiba, mereka diusir rame-rame, harus berjalan. Dulu belum ada kendaraan, saudara, luar biasa. Mereka mati di tengah jalan karena apa? Karena badai musim dingin yang tidak mereka tahan, tidak tahan lagi karena dinginnya sampai di bawah -0. Nah, luar biasa, tapi penyertaan Tuhan menjaga bangsa ini sampai ia kembali ke negerinya, sampai ia kembali bahkan sekarang menjadi bangsa yang hebat. Karena apa? Mereka sadar bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus setia kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan katakan di ayat yang terakhir ya. Di ayat yang ke-8 saya bacakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah adalah janji Tuhan. Itu janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan terus sampai sekarang karena dia berjanji kepada Israel. Bukan kepada Abraham lagi, karena Abraham, Ishak, dan Yakub sudah pada keturunannya ya. Sudah terus sampai keturunan keberapa. Sekarang bangsa Israel itu bukan hanya bangsa Israel saja. Bangsa-bangsa pun yang tergabung dalam Israel banyak bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan tetap melindungi. Bahkan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Bagaimana kita lihat kemarin waktu di beberapa bulan yang lalu pada saat dia diserang oleh negara di sekitarnya ya. Bom rudal-rudalnya tuh bisa ditahan di tengah jalan ya. Itu luar biasa ya. Teknologinya. Jadi sebelum mereka menyerang, mereka sudah punya teknologi. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Karena berserah kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Seperti di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan tetap berjanji kepada kita.
Jadi setiap kita yang pergi atau keluar rumah, keluar masuk kita akan dipimpin. Walaupun perjalanan dalam hidup kita penuh dengan pergumulan dan persoalan. Tentu pada saat kita berangkat pagi pun keluar dari rumah ya, akan kita hadapi persoalan, akan kita lalui persoalan-persoalan itu. Bahkan bukan kita dalam bekerja, tetapi mencapai masa depan, merencanakan masa depan pun pergumulan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya kekuatan kita adalah daripada Tuhan, karena Tuhan adalah kekal. Tuhan tidak berubah. Tuhan janjinya tidak berubah karena Tuhan adalah kekal. Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan memimpin di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan firman ini kita boleh belajar ya, bahwa kita Tuhan penjaga Israel akan menjaga kita. Tuhan bukan hanya menjaga kaum Israel, tetapi Israel rohani pun akan dijaga dan dilindungi. Keluar masuk pun kita akan dijaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dari kita mengenal Tuhan sampai selama-lamanya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini kita boleh belajar, kita boleh merenung bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita ingat untuk kita renungkan kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab kita, karena kekuatan kita adalah di sini. Kekuatan kita adalah firman Tuhan ini yang menguatkan kita hari pas hari. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan di dalam Mazmur ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita setia, untuk kita tetap percaya, terutama dalam saat ini yang kita dibuat khawatir dengan keadaan sekeliling kita. Biarlah itu ketakutan kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan, mohon penyertaan daripada Tuhan, bahwa keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Raja segala bangsa yang
Baiklah saudara, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah sebelum kita akan mengakhiri kebaktian ini, kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan seperti biasa kita lakukan. Kita dapat kumpulkan atau kita dapat setorkan kepada bendahara gereja. Pada saat ini kita belum dapat beribadah, kita percaya, tetapi kita kumpulkan itu untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah saudara, kita bersatu dalam doa, kita akan melakukan doa syafaat dan saya akan tutup ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada siang ini Engkau kembali mengajarkan kami untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah melalui pemahaman yang lebih mendalam lagi Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau bawa kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan, di mana keadaan suasana mencekam yang sedang terjadi, terutama COVID yang belakangan ini merebak Tuhan di mana-mana, sungguh ini membuat kami khawatir, tetapi firman Tuhan menguatkan kami. Kami percaya, walaupun ada beberapa saudara kami yang terpapar, Tuhan kami percaya mereka ada dalam tangan kasih karunia Tuhan. Mereka akan disembuhkan, bahkan jamah Tuhan keberadaannya. Kami percaya, biarlah kekhawatiran, ketakutan, pergumulan kami Engkau angkat, sehingga kami percaya kami hanya berserah kepada Tuhan, karena kekuatan kami adalah daripada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, biarlah Engkau yang telah Engkau tetapkan menjadi gembala atas kami semua Tuhan. Berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, karena beliau masih bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan iman para jemaat kami GGP Kanaan. Kami percaya pimpinan dan bimbingan Bapak Gembala ini atas kasih karunia yang daripadamu, terus Engkau berikan sehingga kami dibawa terus untuk dapat memahami firman lebih dalam melalui pimpinan Bapak Gembala ini Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala kesehatan, kekuatan, bahkan keluarganya, untuk anak-anaknya juga Tuhan yang ada di Jakarta maupun yang ada di Australia. Kau berkati cucunya dan mantunya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajaran yang terkait. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah kalau Bapak Presiden ini banyak teror-teror ataupun orang-orang yang tidak senang dengan keberadaannya, kami percaya ini orang yang ingin menjatuhkan, bukan dari Engkau Bapa. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan, bahkan Tuhan ubahkan orang-orang ini menjadi orang yang takut akan Engkau, melihat kasih karunia Tuhan. Kami percaya karena keadaan COVID ini, kami percaya Tuhan akan membuka mata hati mereka sehingga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya rencana kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, biarlah Engkau bukakan mata hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga untuk setiap jemaat kami, biar yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kekurangan Engkau cukupi Tuhan, bahkan yang sakit, yang terpapar Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah kami dapat mengembalikannya. Kami percaya itu akan menjadi kebesaran nama-Mu saja Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu dimanapun Engkau berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga untuk bendahara yang mengelolanya, berikan hikmat dan akal budi kepadanya Tuhan. Kami percaya ada dalam berkat-berkat Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, persiapankah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya,
Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.